Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Profesor Astawa. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 6 terkait dengan pemeliharaan sarana prasarana di gudang. Namun sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimari Siska Partini, nomor absen 10 dari kelas 5B MBP. Adapun topik yang akan saya bahas pada hari ini meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang, manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang, dan Computer Maintenance Management System. Baik, langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Perawatan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan selalu dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Lalu, apa itu sarana dan prasarana gudang dan mengapa itu harus dipelihara? Baik, pada umumnya, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan guna dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai, sehingga pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang perlulah dipelihara dengan baik. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gudang memerlukan perencanaan yang baik agar menghasilkan hasil yang baik pula. Adapun dua jenis pemeliharaan atau perawatan barang di gudang, yaitu menurut kurun waktu dan menurut jenis barang. Yang pertama, menurut kurun waktu pemeliharaan atau perawatan barang di gudang. Baik, menurut kurun waktu dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari adalah pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab menggunakan barang tersebut. Contohnya seperti pencucian peralatan untuk breakfast, yaitu seperti Chinese-ware, silverware, dan glassware, dicuci setiap hari oleh bagian steward setelah breakfast selesai. Sedangkan pemeliharaan berkala merupakan pemeliharaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan sekali atau 3 bulan sekalipun. Contohnya, membersihkan chiller atau kulkas penyimpanan makanan beku. Selanjutnya yang kedua, menurut jenis barang, seperti barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak, misalnya perawatan mesin kantor, maintenance alat elektronik, dan lain sebagainya. Pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari atau berkala. Selanjutnya ada barang tidak bergerak, misalnya menutup keran air dan memadamkan listrik. Pemeliharaan dapat dilakukan tiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan pencegahan pemborosan. Baik, adapun contoh cara pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan di gudang di antaranya. Yang pertama, selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan. Selalu memisahkan barang yang rusak dan tidak rusak. Yang kedua, selalu memperbaiki barang yang rusak. Yang ketiga, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing. Yang keempat, selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan juga benar. Yang kelima, selalu mengoperasikan atau menggunakan barang-barang kantor sesuai dengan petunjuk atau aturan pakainya. Macam-macam perawatan sarana dan prasarana di gudang. Sebelum melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang, penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang untuk mengetahui tindakan perawatan yang tepat. Pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Purwanto dan Muhammad Ali 2008, ada 6 cara perawatan gudang. Di antaranya, yang pertama, perawatan preventif atau preventive maintenance adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan peralatan mesin mengalami kerusakan. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan secara preventif dilakukan sebagai aktivitas rutin yang telah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik.
Contohnya, mengantisipasi fungsi peralatan dapat membahayakan keselamatan para pekerja dengan membersihkan dan memaintenance-nya secara rutin. Yang kedua, perawatan korektif atau breakdown maintenance merupakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan peralatan atau mesin yang digunakan setelah peralatan mesin mengalami kerusakan atau ketidaknormalan fungsi sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik. Contohnya, memperbaiki chiller atau kulkas penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, perawatan prediktif merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan dengan memperkirakan kondisi peralatan dan mesin pada waktu yang akan datang. Contohnya, melakukan pengecekan atau servis rutin terhadap chiller, AC, dan alat lainnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, perawatan tidak terencana adalah jenis perawatan yang bersifat darurat, yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Contohnya, rak gudang yang tiba-tiba roboh akibat bahan yang terlalu berat, atau akibat bencana alam seperti gempa bumi. Yang kelima, proactive maintenance, perawatan secara produktif. Kegiatan perawatan yang dilakukan dengan menentukan penyebab dari permasalahan dan melakukan perbaikan terhadap penyebab terjadinya kegagalan pada sistem. Yang keenam, total productive maintenance, perawatan produktif menyeluruh, merupakan metode perawatan dan pemeliharaan yang mencakup seluruh kegiatan inspeksi dan pemeliharaan. Contohnya inspeksi yang dilakukan oleh staf hotel dengan meninjau sarana dan prasarana guna mengetahui kondisi jenis pekerjaan, jumlah material pemeliharaan yang dibutuhkan, dan volume pekerjaan pemeliharaan. Baik, selanjutnya tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang sebagai berikut. Tujuan perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama, agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Yang ketiga, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Yang keempat, untuk melatih agar bertanggung jawab bagi pengguna maupun petugas pemeliharaan. Yang kelima, menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Yang keenam, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan. Baik, selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari perawatan sarana dan prasarana. Yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown berhenti beroperasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi pergantian dini terhadap spare part. Yang keempat, memperpanjang umur barang. Baik, selanjutnya mengenai manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Baik, manajemen perawatan sarana dan prasarana adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, yaitu sistem kerja dalam melaksanakan perawatan, pengorganisasian atau organizing, yaitu pembentukan atau perekrutan tim pegawai dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pengarahan atau actuating, yaitu proses pemberian pengarahan kepada anggota atau tim guna menciptakan kinerja yang profesional, efektif, dan efisien. Dan pengawasan atau controlling, mengawasi jalannya kegiatan perawatan sarana dan prasarana gudang agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, terdapat juga sumber daya pada organisasi yang terdiri dari tujuan, yaitu man atau manusia atau tenaga ahli dan teknisi, money, modal dan investasi, material, bahan baku, mesin dan peralatan, minute, waktu yang digunakan untuk proses produksi, serta metode yang digunakan. Baik, selanjutnya mengenai Computer Maintenance Management System adalah sebagai berikut. Computer Maintenance Management System atau CMSS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. CMMS
bisa terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP, Enterprise Resource Planning. Pada manufaktur, dalam hal ini integrasi dengan data output dalam data output mesin yang tercatat di ERP, sehingga pada output tertentu mesin harus di maintenance service, ganti spare part, data pembelian spare part, journal accounting, dan lain-lain. Baik, demikian penjelasan saya mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi.